Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita boleh berjumpa lagi karena kasih dan berkat Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar memahami firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada saat ini adalah penolong dan teman hidup. Kehidupan suami istri dalam pernikahan sering dilihat sebagai teman hidup. Sebab begitu mereka menikah, mereka akan selalu bersama. Mereka tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka terus bersatu dan bersama, baik dalam suka maupun duka. Mau sehat maupun juga sakit, untung maupun rugi, kaya maupun miskin. Kebersamaan suami istri bukan hanya pada waktu senang dan saat kaya saja, tapi juga harus mau bersama-sama mengalami susah, mengalami sedih, mengalami kerugian, mengalami sakit dan kemalangan. Itu sebabnya disebut teman hidup. Tapi kita lihat istri Ayub dengan lantang, tanpa rasa bersalah, ia melontarkan kata-kata pedas yang tidak konstruktif kepada Ayub suaminya. Demikian kata-kata itu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tidak selayaknya seorang istri sebagai teman hidup berkata seperti ini, bukan? Mari kita melihat mengapa sampai ia berani berkata seperti ini. Yang bahkan dapat dikatakan kata-katanya sangat menghancurkan. Yang pertama, sebagai ibu dari 10 anak yang dilahirkannya, ia sangat terpukul dan jatuh terhempas dalam kedukaan yang dalam. Bayangkan, ke-10 anaknya tiba-tiba meninggal semua karena bencana di waktu dan tempat yang sama. Sungguh tak terkatakan duka citanya. Perasaannya, pikirannya, jiwanya sungguh tergoncang sangat hebat. Tak satu pun anaknya yang tertinggal. Padahal kehilangan satu anak saja sudah sangat menyedihkan hati bagi seorang ibu. Yang kedua, sebagai istri, ia ikut merasakan betapa berat arti kehilangan kekayaan dan harta benda hasil kerja keras Ayub suaminya. Seperti ini bisa diartikan sebagai kehilangan kemapanan hidup, kehilangan status sosial, kehilangan gaya hidup sebagai seorang istri dari orang terkaya. Ayub 1 ayat 3. Bisa dipastikan ia juga kehilangan teman-teman karena tiba-tiba ia jatuh miskin. Yang ketiga, istri Ayub tentu dipandang oleh masyarakat sebagai wanita yang berada di papan atas. Tentu ia merasakan apa arti dihormati oleh masyarakat. Hal seperti ini tentu menjadi kebanggaan dan sukacita di dalam hatinya. Ia tentu selalu mendapatkan tempat terhormat dan perlakuan khusus
bila tampil di publik, dapat dikatakan ia sebagai wanita tersanjung dan terhormat. Tiba-tiba keadaan mapan, keadaan tenang, keadaan nyaman, dan keadaan tersanjung ini berbalik 180 derajat. Apa yang tidak kaget dan siapa yang tidak kaget dan mengalami goncangan jiwanya jika mengalami hal seperti ini? Dia tidak tahan dan tidak mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang terjelek yang sedang ia alami. Teristimewa yang menimpa Ayub suaminya dan berakibat fatal bagi dirinya. Dan status sosialnya sebagai wanita terkaya dan terhormat, perubahan dan goncangan ini terlalu berat sekali. Dalam keadaan ini, ia tidak sanggup mengatasi goncangan jiwa. Dan status sosial yang sangat dramatis ini. Lalu terlontarlah kata-kata yang sangat menghancurkan dan memojokkan Ayub. Ia telah sampai pada batas kemampuannya. Secara kasar, ia ingin berkata kepada Ayub, "Lebih baik kamu mati saja sekarang. Tapi sebelum itu kutukilah Allah yang kau sembah itu." Ternyata dia adalah Allah yang hanya diam saja dan tak mampu mencegah bencana dan malapetaka yang menyakitkan ini. Aku lebih senang melihat engkau mati lebih dulu dari diriku. Dalam hal ini kita melihat bahwa di dalam keadaan yang terpuruk, seseorang bisa kehilangan ketajaman berpikir dan kemampuan menimbang dengan objektif sebuah persoalan yang sedang menimpanya. Sehingga ia tidak mampu lagi mengatasi pikiran, sikap, tindakan, dan kata-katanya. Sejatinya, jika sebagai seorang wanita dan istri yang punya kematangan pribadi dan kedewasaan spiritual, maka ia diharapkan sanggup mendampingi dan menguatkan serta mendorong Ayub yang sedang terpuruk untuk bisa bangun dan bangkit lagi. Sangat disayangkan, peran sang istri Ayub sebagai penolong yang sepadan dalam hidup bersama Ayub tidak terwujud. Sebab itu betapa mulianya jika para istri, para ibu dan wanita yang mampu menjadi penolong dan teman hidup bagi suaminya, baik dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Anda pasti bisa jika Anda minta kekuatan dari Roh Kudus. Maka engkau akan dimampukan menjadi teman hidup yang sejati dan penolong yang sepadan. Amin.